20 tahun yang lalu, sebuah permainan bernama Hari Pemenjaraan, Imprisonment Day, turun ke bumi, membawa bencana dan peluang. Manusia secara paksa dipilih secara acak untuk berpartisipasi. Permainan itu terdiri dari ruang bawah tanah, Dungeon, yang tak terhitung jumlahnya dengan aturan dan kesulitan yang berbeda-beda. Menyelesaikan mereka memberikan kartu-kartu kuat yang dapat mengubah nasib seseorang. Tetapi mereka yang gagal harus membayar dengan nyawa mereka, selamanya terjebak di dalam permainan. Apa yang awalnya hanya hiburan yang diciptakan oleh dewa-dewa jahat kosmik, tak lama kemudian mendorong banyak manusia menjadi gila karena ambisi. Masing-masing percaya mereka bisa mengalahkan bos terakhir, mendapatkan kartu peringkat S, dan menjadi pemenang utama. Namun pada akhirnya, hanya pria ini yang selamat. Tapi keilahian semacam itu bukanlah yang benar-benar ia inginkan. Maka, ia menolak tawaran itu. Penolakannya membuat para dewa jahat marah, dan mereka berusaha menghancurkan planet tempat ia tinggal. Tetapi mereka salah perhitungan, karena pria itu memiliki kartu yang bahkan tidak bisa dikendalikan oleh para dewa jahat. Kartu pembalik waktu, sebuah kartu truf yang ia simpan untuk saat yang tepat. Kartu itu bisa mengatur ulang waktu, menghapus ingatan semua orang kecuali penggunanya, dan mengembalikan dunia ke keadaan semula, memberikan satu kesempatan untuk menulis ulang takdir. Para dewa jahat tidak bisa berbuat apa-apa. Saat kartu diaktifkan, waktu itu sendiri mulai berbalik. Ketika ia membuka mata lagi, ia mendapati dirinya terbaring di ranjang rumah sakit. Ia melihat tangannya sendiri. Ia benar-benar telah kembali. Kemudian sebuah suara masuk ke telinganya. 11 Ai, apakah kamu melihat hal-hal buruk itu lagi? Itu adalah suara ibunya. Ia menatapnya dengan khawatir. Jangan takut. Ibu ada di sini. Dalam kehidupan sebelumnya, sejak ia terseret ke dalam permainan Hari Pemenjaraan, ia tidak pernah melihat ibunya terbangun lagi. Kesadarannya telah terperangkap dalam permainan, meninggalkan tubuh aslinya sebagai vegetatif. Terakhir kali ibunya berbicara kepadanya dengan jelas adalah bertahun-tahun yang lalu. Ia memeluk ibunya erat-erat. Ibu, aku sangat merindukanmu. Ibunya tidak tahu mengapa ia tiba-tiba menjadi emosional dan dengan lembut menghiburnya. Jauh di lubuk hatinya, ia bertanya-tanya apakah kondisi Xiaoxi memburuk. Nama pria itu adalah Luo 11, seorang pasien yang dirawat di rumah sakit jiwa kota Qingshan, didiagnosis sejak masa kanak-kanak dengan gangguan identitas disosiatif parah, kepribadian ganda. Pikirannya selalu dipenuhi oleh beberapa suara, namun tidak ada yang pernah mempercayainya. Jadi ia terjebak di rumah sakit. Ia mendambakan pekerjaan, mendambakan cinta, tetapi keinginan itu terasa tidak berarti. Semua orang bisa menjalani kehidupan sehari-hari yang normal, sementara ia tidak bisa. Tapi ia tidak punya banyak waktu tersisa. Hanya 34 menit tersisa sebelum kedatangan. Hari Pemenjaraan akan secara paksa menarik kesadaran pemain ke dalam permainan. Jika seseorang gagal berlari, mereka tidak akan pernah kembali ke kenyataan. Pemain pertama selalu dilemparkan ke ruang bawah tanah pemula peringkat E. Jadi, ia harus menuliskan setiap metode penyelesaian yang ia ingat. Ia berencana menyelesaikannya dalam 10 menit. Ia perlu menulisnya cukup sederhana agar ibunya mengerti sehingga ia bisa selamat. Dan ia membutuhkan 2 salinan. 1 untuk Qing Sai juga. Ibunya menyuruhnya untuk tidak menulis terlalu banyak. Dokter bilang ia perlu istirahat. Ia sudah sakit sejak kecil. Ayahnya ingin meninggalkannya, tetapi ibunya bersikeras merawatnya. Setelah menghabiskan semua tabungan mereka, ayahnya tetap meninggalkan keluarga. Ibunya membesarkannya sendirian, sering mengajarinya membaca setelah hari-hari yang panjang dan melelahkan. Hanya setelah kehilangan segalanya barulah ia menyadari bahwa ia pernah memiliki segalanya yang penting. Jadi kali ini ia akan mengumpulkan setiap kartu peringkat S dengan satu tujuan, untuk menyelamatkan dunia ini dan membantai para dewa jahat itu. Tepat pada saat itu, Qing Sai bergegas masuk dengan sekotak buah, berteriak, 11 Ai, aku datang menemuimu lagi. Aku membawakan jeruk kesukaanmu. Su Qing adalah satu-satunya teman yang pernah dimiliki Luo 11. Ketika Luo 11 masih kecil, ia sering diintimidasi, dan Su Qing selalu turun tangan untuk melindunginya. Begitulah cara mereka berteman. Dalam kehidupan sebelumnya, Su Qing meninggal di ruang bawah tanah saat membantunya menyelesaikannya. Dalam kehidupan ini, Luo 11 tidak akan pernah membiarkan tragedi itu terjadi lagi. Su Qing dengan cepat menyadari ada yang tidak beres dan bertanya, apa yang kamu tulis? Sebuah novel? Aku suka novel. Biarkan aku membacanya. Luo 11 menjawab bahwa itu adalah manual Gonglue, panduan. Bingung, Su Qing berkata, tapi bukankah dokter melarangmu bermain game? Luo 11 tidak punya pilihan selain mengatakan itu adalah permainan yang harus ia mainkan. Berpikir ia pintar, Su Qing menebak. Aku mengerti. Karya AA. Kamu harus bermain meskipun seluruh dunia mencoba menghentikanmu, kan? Kurang lebih, kata Luo 11, menyerahkan 2 buku catatan kepadanya. Yang ini hampir selesai. Bacalah dengan cermat. Lalu pergi ke ibuku dan biarkan dia membaca salinan ini. Ia mengingatkan Su Qing untuk membacanya dengan serius. Apapun yang bisa ia ingat mungkin bisa menyelamatkan hidupnya nanti.
Su King masih merasa bahwa Luo 11 bertingkah aneh hari ini. Tapi ia setuju pula. Untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi dan mengalahkan para dewa jahat, Luo 11 harus menjadi pemain terkuat lagi, menyelesaikan setiap ruang bawah tanah, dan mengumpulkan semua 15 kartu peringkat es yang tersembunyi di dunia permainan. Dalam hari pemenjaraan, menyelesaikan ruang bawah tanah dan membunuh monster memberi pemain kartu mulai dari peringkat E hingga peringkat S. Kartu item, kartu spesial, kartu senjata, kartu statistik, stat, semua mampu memberikan kemampuan yang kuat. Tapi hanya ada 15 kartu peringkat S secara total. Masing-masing unik dan diisi dengan kekuatan khusus yang bahkan tidak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh para dewa jahat, seperti kartu pembalik waktu. Kartu-kartu ini adalah kesempatan takdir Luo 11. Hanya dengan mengumpulkannya, ia punya peluang melawan para dewa jahat. Dengan hanya 1 menit tersisa sebelum hari pemenjaraan turun, ia melihat foto itu untuk terakhir kalinya. Ketika waktu tiba, pesan sistem bergema. Selamat, Anda telah terpilih sebagai pemain gelombang pertama hari pemenjaraan. Ruang bawah tanah memuat, mengekstrak jiwa. Luo 11 berpikir, kali ini ia akan melindungi semua yang ia hargai, menyelesaikan setiap ruang bawah tanah, dan berdiri di puncak lagi. Kemudian ia akan menjatuhkan para dewa jahat yang mempermainkan dunia mereka. Selamat datang di dunia hari pemenjaraan. Nikmati permainan Anda. Pemain Luo 11 memuat. Ruang bawah tanah awal peringkat E. Perusahaan pembantaian. Adegan dibuat. Transfer jiwa selesai. Menghapus ingatan nyata pemain. Bersiap menanamkan ingatan skenario. Tetapi di detik berikutnya, sebuah peringatan muncul. Sistem terus mengulang. Peringatan. Gagal menghapus ingatan nyata pemain. Peringatan. Penghapusan gagal. Peringatan. Penghapusan gagal. Permainan glitch seperti membeku. Kemudian muncul pesan lain. Bos ruang bawah tanah sedang dibuat. Anda sekarang dapat dengan bebas menjelajahi ruang bawah tanah. Rasa yang akrab, resep yang akrab. Ruang bawah tanah hari pemenjaraan sangat mirip dengan dunia nyata. Di ruang bawah tanah pemula, ingatan nyata pemain akan dihapus, membuat mereka percaya dunia ini adalah yang nyata. Karena semuanya sama seperti di kehidupan sebelumnya, hal berikutnya yang harus dihadapi Luo 11 adalah ruang bawah tanah peringkat E, perusahaan pembantaian. Untuk menyelesaikannya, ia harus mengalahkan 3 monster tingkat bos. Setiap bos memiliki keterampilan yang berbeda, dan tingkat kesulitannya meningkat tajam, brutal bagi pemain pemula manapun. Luo 11 membuka panel status pribadinya. Semua atribut, keterampilan, dan item adalah 0. Dalam keadaan ini, ia benar-benar seorang pemula. Mengalahkan 3 bos sekarang adalah tidak mungkin. Ia harus mengaktifkan stat pemainnya terlebih dahulu. Adapun berkat yang tidak teridentifikasi itu, mungkin terkait dengan mengapa ia mempertahankan ingatan dari kehidupan masa lalunya. Sebuah kemungkinan muncul di benaknya. Ia ingat side quest tersembunyi di ruang bawah tanah ini. Jika ia mendapatkan kartu stat dari quest itu dan merencanakan dengan hati-hati, menyelesaikan ruang bawah tanah tidak berada di luar jangkauan. Masih ada lebih dari 10 menit sebelum ruang bawah tanah resmi dimulai. Masih cukup waktu. Masih ada satu hal yang mengganggu Luo 11, suara yang ia dengar pada saat kelahiran kembali. Suara itu bergema di telinganya sejak masa kanak-kanak seperti ilusi. Tetapi kali ini ia bisa memahami niatnya lebih jelas dari sebelumnya. Apa yang mereka katakan terkait dengan menyelamatkan bumi dan mengalahkan para dewa jahat. Untuk mengalahkan makhluk-makhluk itu, mungkin hanya dengan bekerja sama dengan mereka, ia bisa berhasil. Jika waktu diatur ulang dan mereka mempertahankan ingatan mereka pasti bisa mengalahkan para dewa jahat lain kali. Mungkin dirinya yang kembali ke masa lalu bisa membujuk versi dirinya yang tidak memiliki ingatan. Tapi apa arti kata-kata mereka? Apakah itu menyiratkan bahwa selain kekuatan 15 kartu peringkat S, ia juga bisa mendapatkan kekuatan mereka? Luo 11 kemudian berjalan ke toilet. Disinilah ia harus mendapatkan side quest tersembunyi dan peti hadiah. Petunjuk sistem, Anda telah mencapai koordinat khusus. Hidden side quest terpicu. Ia menendang pintu hingga terbuka dengan kuat. Benda di dalamnya terkejut ketakutan. Petunjuk sistem, bilik toilet pria tersembunyi dibuka. Makhluk legenda urban terdeteksi, hantu pengecut. Meskipun disebut hantu pengecut, benda itu benar-benar berani melotot padanya. Luo 11 tidak berniat menghibur makhluk seperti itu. Ekspresinya menjadi gelap saat ia membentak, "Keluar, atau aku akan memutar kepalamu sampai putus." Hantu pengecut itu hampir mati ketakutan. Dengan jeritan, ia berbalik dan melarikan diri. Petunjuk sistem, Anda telah mengalahkan makhluk legenda urban hantu pengecut. Peti hartanya kini milik Anda. Sebuah peti misterius. Hadiah atau ketakutan. Sayangnya, tanpa kunci, peti ini tidak dapat dibuka. Luo 11 mencibir. Siapa dia? Seorang penjelajah waktu masa depan tidak membutuhkan kunci. Hentak hingga terbuka. Masalah selesai. Memegang 3 kartu di tangannya, ia ingat betapa banyak pemain di kehidupan sebelumnya yang disesatkan oleh info kunci dan melewatkan kesempatan. Ketakutan dan asumsi adalah penghalang nyata. Ini dimaksudkan untuk menjadi kemenangan awal permainan yang mudah.
Ternyata itu adalah 3 kartu atribut, vitalitas, kekuatan, dan kelincahan. Cukup untuk mengaktifkan stat pemainnya. Ia menggunakannya tanpa ragu-ragu. Peningkatannya samar tetapi tidak salah lagi. Dengan ini, ia sekarang memiliki kekuatan dasar untuk menghadapi ketiga bos. Panel status dasarnya telah berubah. Mengaktifkan stat berarti ia secara resmi menjadi pemain sungguhan. Bahkan di level 1, atribut itu bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh manusia biasa. Untuk menguji kekuatan barunya, Luo 11 meninju dinding tanpa ragu-ragu. Dinding yang hancur memberinya gambaran umum tentang kekuatan tempurnya saat ini. Dikombinasikan dengan pengalaman tempur kehidupan masa lalunya, menyelesaikan ruang bawah tanah pemula kini akan jauh lebih mudah. Tetapi ini masih jauh dari cukup untuk mengalahkan makhluk-makhluk itu dan melindungi dunia. Ia membutuhkan setiap ons kekuatan yang bisa ia gunakan, termasuk kekuatan pemilik misterius suara-suara itu. Melihat panel yang menunjukkan berkat yang tidak teridentifikasi diperoleh, ia tahu ia perlu mencari tahu tentang ini terlebih dahulu. Luo 11 berteriak pada sistem. Hei, yang memberkatiku. Apakah itu pemilik suara-suara itu? Jawab aku. Ia tertawa mencela diri sendiri. Tentu saja, itu mungkin tidak akan menjawab. Yang mengejutkannya, sebuah tanggapan datang. Itu tergantung pada Anda. Bayangan besar muncul di hadapannya dan menghilang secepatnya. Suara bayangan itu bergema. Kami telah mengawasi Anda. Luo 11 membeku sejenak, lalu bertanya, siapa kalian? Apakah berkat itu dari kalian? Mengapa aku? Bayangan itu menjawab, hanya sedikit trik. Jika Anda ingin bantuan nyata, tunjukkan nilai Anda kepada kami terlebih dahulu. Kemudian bayangan itu menghilang sepenuhnya. Hanya satu pesan terakhir yang tersisa. Pergi bertarung, nak. Waktu hampir habis. Luo 11 merasa lega. Setidaknya keberadaan mereka dikonfirmasi. Ia berbicara dengan tegas. Aku butuh kekuatan kalian. Aku akan membuktikan diriku. Tontonlah dengan cermat. Pada saat yang sama, sistem mengumumkan bahwa bos akan segera turun. Peringatan lain menyusul. Ketika hitungan mundur berakhir, pemain yang jauh dari stasiun kerja mereka akan dinilai gagal di tahap ini. Luo 11 segera berlari kembali ke stasiun kerjanya. Dalam perjalanan, ia melewati 2 pemuda, mengeluh dengan keras. Mereka membenci permainan dan berteriak bahwa jika mereka tidak segera diizinkan keluar, mereka akan menghancurkan tempat jelek ini. Seperti yang diduga, selalu ada idiot yang tidak bisa memahami situasi. Saat hitungan mundur mencapai 0, kepala kedua pria itu meledak. Semua orang ketakutan. Apa yang terjadi? Apakah karena hitungan mundur itu? Ini nyata. Tetapi hanya Luo 11 yang mengerti. Melanggar aturan di hari pemenjaraan berarti cepat mati. Gerbang terbanting menutup. Peringatan sistem. Peringatan. Bos area mendekat. Semua pemain, cari senjata yang tersedia segera dan bersiap untuk menghadapi bos tahap ini. Unit kru kebersihan. Orang-orang di bawah mengutuk dengan keras. Jadi bos mengunci kita hanya untuk membuat kita melawannya. Permainan macam apa yang sakit ini? Biarkan kami keluar. Tiba-tiba sebuah hihihi menyeramkan bergema. Luo 11 tahu. Bos pertama telah tiba di ruang bawah tanah peringkat ini. Satu-satunya strategi adalah mengalahkan setiap bos yang muncul. Memimpin kelompok itu adalah seorang wanita tua pembersih yang tertawa hihi dan mengumumkan, saatnya membersihkan sampah. Ia adalah kapten kebersihan level 2, bos peringkat E, stamina 1, kelincahan 2, kekuatan 4, bonus keterampilan 2, senjata, sapu besi peringkat E dan skop sampah tajam keterampilan, spesialisasi kebersihan LV1, kekuatan 1 saat menggunakan senjata tipe sapu skop sampah. Sisanya adalah monster peringkat E, pekerja kebersihan. Semua 3 stat dasar adalah 1, bersenjata dengan sapu besi peringkat E tanpa keterampilan. Saat itu, suara arogan terdengar di seluruh ruangan. Mengejek bahwa monster peringkat E hampir tidak layak disebut monster. Pembicara adalah seorang pria berotot. Melenturkan lengannya, ia berteriak. Karena ini adalah permainan, berapa banyak pukulan yang bisa diterima oleh bos kurus seperti itu dariku? Jangan takut, semuanya. Setelah aku selesai dengan mereka, aku akan mengeluarkan kalian semua dari sini. Melihat betapa tidak tahunya pria itu, Luo 11 dengan ramah memperingatkan. Jangan pergi. Benda-benda itu tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Jangan bertindak gegabah. Ia tahu betul. Bahkan jika mereka hanya peringkat E, selama stat mereka di atas 0, manusia normal tidak punya peluang. Mencoba mengalahkan bos dengan stat nyata hanya menggunakan kekuatan mentah adalah fantasi murni. Tetapi pria berotot itu tidak hanya mengabaikan peringatannya, ia malah mengejeknya. Diam. Kamu yang terakhir lari masuk. Jika kamu tidak beruntung, kepalamu pasti sudah meletus. Mengapa kamu harus memberiku nasihat? Luo 11 terdiam dan hanya bisa berpikir, Anda benar-benar tidak bisa diajak bicara dan adalah seseorang yang memohon untuk mati. Sementara itu, pria berotot itu yakin ia telah mengetahuinya. Ia berpikir, aku memainkan banyak permainan. Papan peringkat yang terkunci itu jelas bergantung pada berapa banyak monster yang kamu bunuh.
Jika aku bergerak lebih dulu, aku akan meraih posisi teratas. Permainan berisiko tinggi yang menyeret orang secara paksa harus memberikan hadiah gila. Ia beralasan, jika aku menyelesaikan putaran ini, aku mungkin kembali ke dunia nyata sebagai miliarder dan langsung berjalan ke puncak kehidupan. Logikanya tidak sepenuhnya salah. Tetapi Luo 11 hampir yakin pria itu tidak akan pernah melihat hari itu. Pria berotot itu kemudian menyerang wanita tua pembersih itu, mengayunkan tinjunya dan berteriak, "Jadilah bagian dari kekayaanku." Wanita tua itu memberinya pelajaran brutal. Hidupnya adalah biaya kuliah. Semua orang tertegun, benar-benar gagal memproses apa yang baru saja terjadi. Kru kebersihan tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi. Mereka menyerbu kerumunan, tertawa menyeramkan. Waktunya bersih-bersih. Orang-orang hanya bisa berlari menyelamatkan diri, berteriak, "Tidak, jangan bunuh aku. Jangan mendekat. Aku tidak ingin mati." Mereka adalah monster. Mengemis tidak berarti apa-apa bagi mereka. Yang mereka tahu hanyalah pembantaian. Luo 11 tahu sudah waktunya untuk bertindak. Ia berlari ke depan. Luo 11 berkata dengan dingin, "Lawanmu adalah aku." Saat ia berbicara, ia meninju monster pembersih itu tepat di wajah dan mengirimnya terbang. Di dunia ini, hanya ada satu cara untuk menyelesaikan ruang bawah tanah, melawan, dan membunuh bos. Jika Anda ingin tumbuh lebih kuat, mendapatkan kartu peringkat S, dan pada akhirnya mengalahkan para dewa jahat itu, menghilangkan bos peringkat rendah ini adalah langkah yang diperlukan. Kerumunan terkejut sekali lagi karena seseorang benar-benar menyerang monster. Woho! Kuatkah itu? Pria berotot itu ditembak 1 kali sebelumnya. Tunggu, monster itu terlihat masih bisa bergerak. Pembersih yang ia pukul menjauh bergumam dari tanah. Bersih, bersihkan sampah. Luo 11 tidak ragu-ragu. Ia melangkah maju dan mendaratkan pukulan terakhir. Hanya berhenti setelah tubuh makhluk itu mulai memudar menjadi partikel. Ia tahu dengan jelas. Hadiah sistem hanya muncul ketika monster benar-benar mati. Jadi jika tidak ada hadiah muncul, Anda harus menghabisinya. Tidak terkecuali, kali ini ia memperoleh sapu besi dan kartu kekuatan. Para pemain menatapnya dengan tidak percaya. Ia benar-benar melakukannya. Ia benar-benar membunuh monster semacam itu. Siapa dia? Mengapa dia lebih kuat dari pria berotot itu? Luo 11 melihat kartu merah di tangannya. Monster peringkat rendah menjatuhkan kartu kekuatan, kelincahan, atau vitalitas. Karena ia sangat kekurangan stat, kartu apapun adalah kartu yang bagus. Ia menggunakannya segera dan kekuatannya naik menjadi 2. Pembersih lain mendekat, masih melantunkan, "Bersih, bersih." Luo 11 mengencangkan cengkramannya pada sapu, penuh percaya diri. Dalam hari pemenjaraan, setelah seorang pemain terbangun, bahkan perbedaan stat 1 poin sudah cukup untuk mendominasi. Jadi, meskipun momentum agresif monster itu bukan lagi tandingan baginya. Dengan satu sapuan, ia menjatuhkannya, memperoleh kartu kekuatan lain, meningkatkan total kekuatannya menjadi level 3. Tiba-tiba, rasa dingin menjalari punggungnya. Tanpa ragu sedikitpun, ia mengayunkan sapu di belakangnya, memotong pembersih yang menyerang menjadi 2. Luo 11 menyeringai ceroboh. Serangan mendadak tidak mempan padanya. Kali ini, ia menerima kartu kelincahan. Bagus, kelincahan juga merupakan atribut kunci. Hanya 3 pembersih yang tersisa, semuanya melotot padanya dengan ganas. Sampah, sampah, sampah yang dibenci. Di hari pemenjaraan, agro, daya tarik ancaman, ada. Siapapun yang membunuh lebih banyak monster terlebih dahulu akan otomatis menjadi target, membuat pertarungan di masa depan lebih sulit. Keterampilan eksklusif Kapten Kebersihan, penguasaan kebersihan, memberinya kekuatan plus 2. Berdasarkan pengalaman hidup masa lalu Luo 11, melawan mereka semua sekaligus adalah bodoh. Ia perlu memisahkan mereka dan mengalahkan mereka satu persatu. Melihat mereka semua menyerang ke arahnya, Luo 11 berputar dan berlari, berteriak kepada kerumunan. "Jika kalian tidak ingin mati, lemparkan sesuatu ke 3 monster ini, alihkan perhatian mereka dan beri aku kesempatan untuk membunuh mereka." Jika ada pemain dengan potensi yang layak di antara mereka, ia bahkan bisa memimpin mereka untuk menyelesaikan ruang bawah tanah bersama. Semakin banyak orang yang memahami strateginya, semakin banyak yang akan selamat. Seorang wanita yang ketakutan menangis, "Jika kita menyerang, bukankah mereka akan memperhatikan kita? Kita akan mati seketika." Seorang pria setuju. Dia terlihat cukup kuat untuk menangani mereka sendirian. Luo 11 merasa tidak bisa berkata-kata. Orang-orang ini ketakutan kaku. Sepertinya ia harus menciptakan celah sendiri. Pada saat itu, Kapten Kebersihan tua menerjang ke depan. Sampah. Sebuah keyboard tiba-tiba menabrak wajahnya. Luo 11 tidak menyangka seseorang benar-benar akan turun tangan. Seseorang berteriak pada anak laki-laki berkacamata itu. "Hei, apa yang kamu lakukan?" Anak laki-laki berkacamata itu tergagap. "Dia berjuang untuk kita. Jika kita membantunya, kita mungkin benar-benar bisa selamat." Pria lain berteriak dengan cemas. "Tapi bagaimana kita bisa melawan monster seperti itu?"
Wanita tua itu marah. Sampah harus dibersihkan. Anak laki-laki berkacamata itu berteriak. Bos datang ke arah sini. Lalu kabur. Aku menarik bos. Cepat, gunakan kesempatan ini. Luo 11 memanfaatkan kesempatan itu dan menjatuhkan 2 pembersih. Terima kasih. Aku akan mengingat bantuan ini. Dengan statnya, yang kini mengalahkan masa tipe pembersih, ia bisa membunuh mereka secara instan. Hanya bos yang tersisa. Kali ini ia memperoleh kartu kelincahan dan kartu kekuatan. Kapten kebersihan tua itu menyusul anak laki-laki berkacamata itu, siap untuk menghabisinya. Sampah harus dibersihkan. Anak laki-laki itu menjerit minta tolong. Luo Xi muncul di belakang kapten kebersihan tua itu tepat pada waktunya dan berkata dengan dingin, "Kaulah sampah yang sebenarnya." Sebelum kapten itu bisa bereaksi, Luo Xi mengirim kepalanya terbang. Peringatan sistem. Selamat. Pemain Luo Xi telah membunuh bos tahap ini. Pemain Luo Xi telah mengalahkan bos fase pertama, kapten kebersihan. Hadiah akan datang. Papan peringkat kontribusi tidak terkunci. Dan Luo Xi duduk kokoh di puncak dengan 700 poin. Satu-satunya pemain di daftar tersebut. Dia ingat dengan jelas. Dalam penyelesaian Dungeon pertama, pemain nomor 1 akan menerima kartu peringkat S. Dia belum mendapatkannya di kehidupan sebelumnya. Dan karena setiap kartu peringkat S membawa kekuatan yang luar biasa, dia bertanya-tanya kartu kemampuan macam apa yang dimiliki kartu nomor 001 itu. Dilihat dari papan peringkat, belum ada pemain lain yang mencetak pembunuhan. Tetapi tetap di posisi pertama tidak akan mudah. Bagaimanapun, papan peringkat mencakup setiap pemain di seluruh dunia yang telah diseret ke dalam Dungeon awal. Hari pemasyarakatan selalu turun secara global pada saat yang sama. Meskipun Luo Xi menang di lini masa sebelumnya, banyak pemain papan atas telah muncul di awal. Masing-masing memiliki kekuatan yang hampir mustahil untuk ditiru dan bahkan terlahir kembali. Dia tidak boleh meremehkan mereka. Setiap penyelesaian Dungeon memberikan hadiah berbasis peringkat. Kartu skill, kartu item, kartu atribut, kartu spesial. Mulai sekarang, dia harus menyelesaikan tahap-tahap dalam rute skor maksimum untuk menjamin tetap di puncak. Untuk mengalahkan dewa-dewa jahat dalam kehidupan ini, dia harus menyelesaikan permainan dan mendapatkan kekuatan yang jauh melampaui dirinya yang dulu. Itu berarti kartu peringkat S nomor 001 benar-benar wajib. Peringatan sistem. Anda telah membunuh bos fase pertama dari perusahaan pembantaian. Hadiah sebagai berikut. 1 kartu atribut stamina. 2 kartu atribut agility peringkat E. 1 kartu spesial pembersihan peringkat E. 1 kartu spesial embrio besi peringkat E. Luo Xi merasa seperti mendapat emas. Kartu embrio besi dari hadiah tahap pertama. Kartu ini menciptakan senjata yang dibentuk oleh aura pengguna. Embrio besi menghasilkan senjata spesial tipe besi peringkat E berdasarkan aura pengguna dengan peluang menciptakan senjata spesial. Senjata tingkat tertinggi, tentu saja, adalah Kaisar Bilah, Pedang, dan Raja Senjata, Blade. Yang bisa dia lakukan hanyalah berharap keberuntungannya bertahan. Luo Xi kemudian berbalik untuk melihat anak laki-laki berkacamata itu. Anak laki-laki itu tidak terlihat terlalu berani, tetapi melangkah maju pada saat kritis, membaca situasi dan tetap bertindak adalah persis apa yang dibutuhkan seorang pemain yang luar biasa. Luo Xi berpikir bahwa jika anak laki-laki ini menjadi seorang pemain, dia mungkin bisa membantu lebih banyak orang di kemudian hari. Luo Xi berterima kasih padanya. Anak laki-laki itu merasa malu, mengatakan dia juga berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimanapun, Luo Xi adalah satu-satunya yang bisa membunuh monster-monster itu. Jika bahkan Luo Xi jatuh, semua orang akan mati. Jadi membantu Luo Xi juga membantu dirinya sendiri. Namun, anak laki-laki itu memang telah bertindak. Luo Xi mengeluarkan 3 kartu dan menyerahkannya. Kau pintar. 3 kartu ini akan membantumu. Stamina dan agility akan membiarkanmu membangkitkan atribut pemainmu, dan bersihkan dapat menghilangkan kondisi mental negatif saat kau di bawah tekanan. Keberuntungan mendadak itu membuat anak laki-laki itu sedikit linglung, tetapi dia masih memahami situasinya dan bertanya dengan gugup apakah kartu-kartu itu tidak akan lebih efektif jika Luo Xi menyimpannya. Luo Xi mendorong kartu-kartu itu ke dalam pelukannya dan berkata bahwa jika anak laki-laki itu tidak menarik perhatian monster pada saat krusial, segalanya akan jauh lebih sulit baginya. Hadiah ini adalah apa yang pantas didapatkan anak laki-laki itu. Kemudian Luo Xi mengajarinya cara menggunakannya, menyuruhnya memperhatikan baik-baik karena ini adalah cara yang benar untuk mengaktifkannya. Saat kartu-kartu itu perlahan menghilang, statistik Luo Xi berubah lagi. Baik strength maupun agility naik ke level 4. Menirunya, anak laki-laki berkacamata itu segera memiliki energi biru yang berputar-putar di sekitar tubuhnya juga. Itu adalah perasaan ketika atribut meningkat dan seluruh tubuhnya tiba-tiba terasa jauh lebih ringan. Sebuah jendela pop-up muncul di depan Suyin. Nama, Suyin, ras, manusia. Level saat ini, 0, EXP, 70. Suyin tidak mengerti mengapa dia memiliki EXP sama sekali karena dia belum membunuh monster apapun. Luo Xi dengan sabar menjelaskan bahwa karena Suyin telah menyerang bos, dia menerima EXP ketika Luo Xi memberikan pukulan terakhir.
Level up memberikan sedikit peningkatan semua statistik, meskipun tidak sebanyak kartu atribut. Su Yin dengan cepat bertanya berapa level Luo Xi. Luo Xi menjawab, sekitar level 4. Su Yin terlihat sedikit cemburu, berpikir itu sudah terdengar tinggi. Luo Xi kemudian melihat embrio besi di tangannya. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah mendapatkan kartu acak seperti itu, jadi dia ingin tahu senjata macam apa yang akan dihasilkan auranya. Dengan suara berderak, objek gelap terbentuk di tangannya. Pedang Vena Biru. Senjata evolusi pertumbuhan tipe pedang. Level tidak diketahui. Skill eksklusif saat ini, Sky and Slash. Efek, tebasan mengumpulkan energi darah. Setelah node pedang berubah menjadi merah sepenuhnya, pedang dapat melepaskan aura pedang yang kuat. Sifat khusus, setiap 10 level, pengguna mendapatkan skill acak yang terikat secara permanen melalui cetak jiwa. Tidak terpengaruh oleh pencurian, perdagangan, atau kematian. Luo Xi merasa puas. Meskipun diklasifikasikan sebagai peringkat E, dengan skill aktifnya, itu bisa menyaingi senjata tempur peringkat C. Su Yin terkejut lagi. Pedang sekuat ini, dan itu hanya tidak buruk. Luo Xi serius. Dalam siklus sebelumnya, senjatanya adalah bayangan naga api peringkat S. Jadi, pedang Vena Biru masih kurang, tetapi potensi masa depannya bagus karena bisa berevolusi. Pada saat itu, sistem mengumumkan, selamat para pemain. Tahap pertama, regu kebersihan, telah diselesaikan. Tahap kedua, kafetaria karyawan, sekarang dibuka. Semua pemain harus menuju ke kafetaria di lantai 2. Mereka yang gagal tiba sebelum hitungan mundur berakhir akan ditandai sebagai gagal. Pemberitahuan itu identik dengan apa yang dia lihat di kehidupan sebelumnya. Kecuali saat itu, Luo Xi hanyalah seorang pemula, jauh lebih menyedihkan daripada sekarang. Dia menatap Su Yin. Apakah kau mau ikut denganku? Su Yin, bersemangat namun tidak yakin, gagap. Aku bisa ikut. Aku butuh orang pintar. Itu membantu dalam menyelesaikan tahap ini dan dengan apa yang harus kulakukan di masa depan. Kau memenuhi syarat. Su Yin segera setuju untuk mengikutinya. Kalau begitu, mari kita menuju ke zona berikutnya. Kerumunan langsung mengerumuni mereka. Ahli, bawa aku bersamamu. Aku tidak akan merepotkanmu. Keluargaku kaya. Aku akan memberimu 1 juta ketika kita kembali. Tampan, aku akan melakukan apa saja. Tolong bawa aku. 3 orang lainnya bahkan menghalangi jalannya. Bung, kau kuat. Kenapa kau tidak mau menyelamatkan semua orang? Bukankah egois meninggalkan kami? Hidup kami juga penting. Mereka mencoba membuat Luo Xi merasa bersalah. Wajah Luo Xi menjadi gelap. Blokir aku lagi, dan aku tidak keberatan memperlakukan kalian seperti monster. Kelompok itu membeku. Mereka tahu dia bersungguh-sungguh. Semua orang minggir. Sorot matanya milik seseorang yang bisa membunuh tanpa ragu-ragu. Setelah berjalan beberapa jarak, Su Yin menoleh ke belakang. Kau benar-benar tidak akan membawa mereka? Luo Xi menjawab dengan tenang. Aku membunuh bos yang sudah menyelamatkan hidup mereka. Tapi mereka tidak punya keberanian untuk bertarung. Membawa mereka hanya akan menyeretku. Aku di sini bukan untuk menyelamatkan semua orang. Aku hanya ingin menyelamatkan orang-orang yang kucintai. Takut kehilangan orang kuat ini untuk dijadikan sandaran, Su Yin bersumpah. Aku mengerti. Aku akan melakukan yang terbaik dan tidak akan pernah memperlambatmu. Luo Xi mengingatkannya, bos berikutnya adalah seorang koki. Akan ada korupsi mental. Jika kau tidak tahan, gunakan kartu pembersihan. Su Yin berkedip. Korupsi mental? Apakah itu buff monster? Pesan sistem berdering. Anda telah tiba di kafetaria karyawan. Silakan ambil tempat duduk Anda dan bersiap untuk tantangan kedua. Su Yin, masih naif, bergumam. Baunya cukup enak. Sepertinya tidak ada bos. Seorang pria memegang golok muncul diam-diam di sampingnya. Sisa 1 menit. Su Yin terkejut. Dia tidak melihat kapan pria itu tiba. Luo Xi tetap tenang. Dia adalah algojo untuk yang terlambat. Su Yin akhirnya menghubungkannya dengan hukuman kepala meledak sebelumnya. Luo Xi mengambil tempat duduk acak, tetapi Su Yin masih bingung. Dari kantor lantai 1 ke kafetaria tidak jauh. Bagaimana mungkin ada yang terlambat? Luo Xi menjelaskan, jika orang bisa membuat pilihan yang tepat dengan cepat, mereka akan baik-baik saja. Tetapi manusia terlalu banyak berpikir. Mereka membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berarti dan hanya memilih satu opsi yang benar ketika hampir terlambat. Dan ketika mereka takut menghadapinya. Tepat seperti yang dia prediksi, semua orang akhirnya mulai berlari menuju kafetaria, mengeluh saat mereka berlari. Aku sangat bodoh. Mengapa aku berdiri di lantai atas berdebat apakah akan lari? Diam dan bergerak. Jika kita tidak masuk ke dalam, kepala kita akan meledak. Sudah terlambat, kita seharusnya segera turun. Sialan. Hanya tersisa 10 detik di penghitung waktu. Mereka nyaris tidak melewati pintu masuk kafetaria. Kita berhasil. Cepat, ambil tempat duduk.
Hitungan mundur mencapai 0. Tepat pada saat itu, seorang pria malang terhuyung-huyung ke ambang pintu, terengah-engah. Syukurlah aku berhasil. Selama aku tidak di luar, aku aman. Aku hanya akan masuk dan duduk. Detik berikutnya, sebuah golok menghantamnya. Waktu habis. Kau keluar. Tidak ada yang menyangka pria itu akan sekejam itu. Dia bos tahap ini? Kenapa dia muncul secepat ini kali ini? Kita terlalu lama ragu di lantai atas. Jika kita turun lebih awal, ini tidak akan terjadi. Kemudian seorang koki mendorong kereta dengan bak besar berisi makanan. Makan, makan, makan. Ketika Suyin melihat apa yang menumpuk di piring, dia benar-benar terpana. Apa-apaan lumpur hijau itu? Tunggu, itu jenis monster yang sama yang kita lihat di kantor sebelumnya. Perutnya mual. Efek adegan spesial diaktifkan. Semua pemain yang melihat langsung makanan mereka menerima buff korupsi mental. Hampir semua orang sama seperti Suyin, diambang muntah tetapi memaksa diri untuk menahannya. Korupsi mental mulai berlaku. Strength, agility, dan spirit semuanya berkurang 30%. Suyin tidak menyangka akan ada buff yang sebenarnya dan yang memotong ketiga statistik sekaligus. Menyelesaikan ini menjadi jauh lebih sulit. Tetapi Luo Xi tahu kesulitan tidak berhenti di situ. Makanan pemain telah dibagikan. Tidak ada pemborosan yang diizinkan. Silakan konsumsi segera. Peringatan, meninggalkan makanan tidak termakan akan menimbulkan hukuman koki. Jika makanan dibiarkan tidak tersentuh, spirit pemain akan terus turun 10% per menit. Peringatan, ketika spirit pemain mencapai 0%, pikiran mereka akan runtuh dan mereka akan dieliminasi. Anda memiliki sisa 7 menit. Silakan buat keputusan Anda. Dengan kata lain, setiap rute melarikan diri telah dipotong sepenuhnya. Suyin meringis. Jika membuang-buang makanan berarti mati dan tidak makan berarti mati juga. Bukankah itu berarti kita hanya bisa memakannya? Tapi bagaimana ada yang bisa memakan itu? Dia telah membangun semua persiapan mental yang dia bisa, tetapi tubuhnya masih menolak. Tahap kedua jauh lebih menakutkan daripada yang pertama. Itu menyerang tepat pada kelemahan psikologis orang. Dia merasa dia akan dieliminasi, tetapi Luo Xi tetap sangat tenang. Tahap kedua memang lebih sulit dan lebih menjijikan, tetapi aku tahu ada cara lain untuk menyelesaikannya. Melihat ini, harapan Suyin menyala kembali. Dalam situasi ini, kau masih punya cara. Dia langsung menegakkan diri. Jika ada yang kau butuhkan dariku, katakan saja. Aku akan tetap siap. Luo Xi menjawab. Jika spirit MU turun hingga kau tidak tahan, gunakan kartu pembersihan untuk menghilangkan buff dan tetap sadar. Ketika aku membutuhkanmu, aku akan memanggilmu. Korupsi mental sedang berlangsung. Spirit pemain berkurang. Spirit saat ini 70%. Hitungan mundur keruntuhan mental global, 6 menit 59 detik. Yang lain menyuarakan ketakutan yang sama dengan yang dirasakan Suyin. Hanya melihat benda ini saja sudah menguras semangatku. Jika kita tidak makan dalam 7 menit, kita akan gila. Apakah kita benar-benar harus makan ini? Dengan statistik kita berkurang oleh buff korupsi mental, melawan 4 koki monster secara langsung pada dasarnya tidak mungkin. Jadi, cara normal untuk menyelesaikan tahap 2 adalah dengan memakan makanan, membiarkan para koki lengah, dan membuat semua orang menyergap mereka bersama. Metode penyelesaian kelompok. Tetapi metode itu hanya menghasilkan poin dan hadiah dasar. Bukan yang diinginkan Luo Xi. Pemain Luo Xi telah menerima berkat yang tidak diketahui. Kebal terhadap korupsi mental. Spirit pemain Luo Xi, 100%. Luo Xi menatap telapak tangannya dengan tidak percaya. Apakah ini kejutan kecil yang dia sebutkan? Jadi, ini adalah berkah mereka. Gangguan mental tidak lagi memengaruhinya sama sekali. Sempurna. Sekarang, aku bisa menggunakan metode kesulitan tinggi tersembunyi yang ku ketahui dari kehidupan sebelumnya. Ini tidak hanya akan memberiku skor tinggi dan mengamankan peringkatku, tetapi juga memberikan hadiah tingkat atas. Pada saat itu, seseorang akhirnya menyerah. Dia menampar piringnya. Aku tidak makan. Aku menolak. Aku lebih baik mati daripada makan kotoran ini. Suyin bertanya, apakah dia runtuh mental lebih awal? Luo Xi menjawab, ya, mentalitas manusia jauh lebih rapuh daripada yang ditunjukkan panel status. Jika seseorang tidak bisa mengatasi tekanan, mereka tidak dapat menahan korupsi mental dan langsung hancur. Tetapi jika kita gagal dalam tahap ini, semua orang di sini akan berakhir seperti dia. Pria itu jelas sudah gila. Dia menginjak piring yang jatuh, tertawa liar. Haha, tidak makan. Tidak makan. Bang, kepalanya dipukul keras. Salah satu koki telah menyerang. Tidak makan, kalau begitu mati. Tetapi pria itu masih berteriak, aku tidak makan. Detik berikutnya, koki itu mencengkeram kepalanya dan menyeretnya menuju dapur belakang. Pria itu terus berteriak gila, aku tidak makan. Aku tidak makan. Suara keras bergema dari dapur beberapa saat kemudian. Orang-orang ketakutan lagi. Jika kau tidak makan, itulah yang terjadi.
Tapi siapa yang bisa makan sesuatu seperti ini? Hanya sisa 6 menit. Kita semua akan berakhir seperti itu. Tidak ada pemain yang mengonsumsi makanan mereka. Semua pemain, spirit dikurangi 10%. Peringatan, spirit yang tersisa untuk semua pemain sekarang 60%. Silakan konsumsi makanan Anda sesegera mungkin. Hitungan mundur keruntuhan mental global, 5 menit 59 detik. Aturan skor tinggi tersembunyi untuk tahap ini adalah melanggar metode standar yang aman dan mengaktifkan mode kesulitan tinggi. Luo Xi berdiri. Sepertinya sudah waktunya untuk melaksanakan rencanaku. Dia membuang piringnya. Aku tidak makan ini. Aturan tersembunyi. Langkah 1. Aktifkan mode kesulitan tinggi dengan menarik perhatian koki monster. Anda telah menarik seorang koki. Risiko kematian meningkat hingga 80%. Seorang koki monster muncul di depannya. Apa yang kau coba lakukan? Jika kau tidak duduk dan makan, aku akan menaruh kepalamu di emberku. Mendengar itu, Luo Xi meletakkan tangannya di gagang pedang. Aturan tersembunyi. Langkah 2. Aktifkan sistem kebencian dan bunuh satu koki monster. Kilatan baja. Luo Xi langsung memenggal kepala koki itu. Dia menyarungkan pedangnya. Semua gerakan lancar dan seketika. Anda telah membunuh koki pemotong. Hadiah, 2 kartu atribut level 1. Strength dan Stamina. Perusahaan pembantaian tahap 2 kini secara resmi memasuki fase penyelesaiannya. Peringatan, Anda telah membunuh satu koki. 3 koki yang tersisa sekarang memiliki 100% kebencian terhadap Anda. Peringatan, Anda telah memicu aturan tersembunyi, serang duluan. Semua koki akan meninggalkan serangan terhadap pemain lain dan fokus hanya pada pembunuhan Anda. Pemberitahuan, poin dan hadiah yang dapat diperoleh dari monster pembunuh ditingkatkan 10%. Inilah aturan tersembunyi kesulitan tinggi tahap 2. Serang duluan. 3 koki monster segera mengepung Luo Xi. Level 3. Koki jagal ikan, marah. Level 3. Koki pengukir buah, marah. Level 3 koki pemotong, marah. Inilah yang dia inginkan. Tinggalkan rute penyelesaian normal. Serang duluan. Bunuh seorang koki dan tarik semua agro monster ke dirinya sendiri. Dengan risiko yang sepenuhnya diaktifkan, peluang kematian melonjak. Untuk mempertahankan kekuatan untuk musuh yang benar-benar menakutkan di depan, dia membutuhkan jarak. Dikelilingi akan berakibat fatal. Ikuti saja rencananya. Gunakan mereka untuk persiapan. Karena setiap monster terkunci padanya, tidak ada umpan yang dibutuhkan. Saat dia bergerak, seorang koki menerkamnya. Manusia, kau tidak bisa mengalahkanku. Biarkan aku mengirismu berkeping-keping. Koki itu cepat dan sangat kuat. Dia tidak menyangka Luo Xi akan memblokir serangannya, langsung merasa terhina. Koki itu menggeram. Skill level 1, irisan cepat. Dalam sekejap mata, keduanya bertukar lebih dari selusin pukulan. Bagus. Sama seperti yang direncanakan, Luo Xi telah berhasil memancingnya. Untuk mengalahkan bos tahap, dia masih kekurangan daya ungkit yang cukup. Dia membutuhkan monster kecil untuk mengaktifkan skill pedang Vena biru. Koki itu menjadi gelisah. Luo Xi mengimbangi kecepatannya tidak terpikirkan. Dia adalah yang tercepat dari semua koki. Koki itu mencibir. Jadi bagaimana jika kau mengimbangi? Kau sudah kalah dengan pedangku menahanmu. Bagaimana kau akan berurusan dengannya di belakangmu? Luo Xi memutar pergelangan tangannya, menepis bilah koki itu. Sesuatu yang tidak pernah dilihat koki itu datang. Hanya ada satu penjelasan. Kekuatan Luo Xi sekarang jauh melebihi kekuatannya sendiri, meskipun mereka setara beberapa saat sebelumnya. Pada saat itu, pedang Vena biru skill eksklusif, Sky and Slash diaktifkan. Luo Xi mengangguk sopan. Terima kasih. Serangannya terisi penuh. Koki itu menyadari apa yang terjadi dan panik. Mundur. Dia masih punya kekuatan tersisa. Dia menggunakan pedangku untuk mengisi skill. Lari. Kita telah jatuh ke dalam jebakannya. Luo Xi menyeringai. Baru berpikir untuk lari sekarang? Bukankah sedikit terlambat? Sky and Slash meledak, mengiris 3 koki menjadi 2. Bahkan dia tidak menyangka gerakan itu akan sekuat ini. Selain itu, setiap cacat yang terlihat dengan mata telanjang biasanya adalah jebakan yang disiapkan untukmu. Su Yin bahkan lebih gugup darinya, tetapi untungnya, Luo Xi menang. Baru saat itulah dia menyadari Luo Xi telah merencanakan segalanya sejak awal. Peringatan. Seorang pemain telah berhasil mengaktifkan aturan tersembunyi. Serangan pertama. Bos koki kepala telah sepenuhnya marah. Kemarahan plus 100%. Semua atribut 1. Apa? Bos bisa meningkatkan atributnya juga? Aturan tersembunyi. Tepat saat itu tanah mulai bergetar disertai langkah kaki yang menggelegar. Orang-orang panik. Gempa bumi. Apakah bos datang? Lihat peringatannya. Itu semakin kuat. Jika pria itu tidak bisa mengalahkannya, kita semua mati. Luo Xi tidak merasa takut. Dia tahu ini adalah langkah terakhir dari aturan tersembunyi, memaksa bos untuk muncul sambil meningkatkan kesulitan,
tetapi juga meningkatkan hadiah dan poin. Anda telah memicu semua kondisi serangan pertama. Kesulitan bos meningkat. Hadiah dan poin yang dapat diperoleh dari bos meningkat 30%. Luo Xi harus merebutnya. Hanya dengan mendapatkan hadiah dan poin yang lebih tinggi dia bisa mencapai tujuan hidup ini. Bos koki kepala akhirnya muncul. Siapa yang membunuh koki kesayanganku? Koki kepala, bos peringkat ELV5. Status saat ini, mode kemarahan, semua atribut 1. Statistik dasar, stamina LV6, strength LV8, agility LV3. Skill, hancuran belah tulang, strength 2. Su Yin gemetar. Monster seperti itu. Luo Xi, bisakah kau benar-benar menang? Luo Xi mengangkat tangannya dengan tegas. Dia akan menggunakan setiap kartu atribut yang dia miliki untuk membunuh bos yang diperkuat oleh aturan tersembunyi. Dia tidak bisa menahan apapun. 4 kartu atribut peringkat E mendorong semua statistik Luo Xi ke level 5. Bukan karena dia kekurangan kartu. Batasnya adalah kartu peringkat E hanya bisa meningkatkan statistiknya ke level 5. Dia masih memiliki 2 kartu agility level 1, tetapi kartu itu tidak berguna baginya sekarang. Dia melemparkan kartu-kartu itu ke Su Yin dan menyuruhnya menggunakannya segera. Su Yin naik level lagi. Iri hati berdesir melalui kerumunan. Sialan, jika aku tahu kartu atribut akan dibagikan, aku akan bertindak lebih awal. Apa yang dilakukan kartu-kartu itu? Apakah mereka meningkatkan peluang bertahan hidup? Melihat tidak ada yang menanggapi, koki kepala mengeluarkan raungan marah lagi. Aku akan bertanya lagi. Siapa yang membunuh bawahanku yang menggemaskan? Orang-orang menutup telinga mereka ketakutan. Monster macam apa? Hanya raungannya saja membuatmu tidak bisa melawan. Bagaimana ada yang bisa mengalahkan sesuatu seperti itu? Su Yin, bagaimanapun, tetap tidak terpengaruh. Setelah membangkitkan atributnya, raungan itu tidak lagi menyakitinya. Jawab aku, atau aku akan memotong semua kepala kalian. Kerumunan bubar panik. Dalam sekejap berikutnya, Luo Xi muncul di depan koki kepala, memblokir golok besar itu. Koki itu tidak pernah menyangka ada orang yang akan memblokirnya secara langsung. Luo Xi berkata dengan dingin, akulah yang membunuh mereka. Koki kepala mengembuskan napas panas. Tubuh mungilmu akan membayar harganya. Aku akan menyimpan kepalamu dan membiarkanmu melihat saat aku menyembelih semua jenismu. Luo Xi tetap acuh tak acuh. Sebelum itu terjadi, aku akan memenggal kepalamu terlebih dahulu. Kalimat itu benar-benar membuat koki kepala marah. Kalau begitu coba saja. Jika kau punya skill, remah makanan kecil. Detik berikutnya, Luo Xi terlempar. Su Yin berteriak, bos. Dia tidak menyangka seseorang dengan strength 8 akan mengalahkan Luo Xi. Luo Xi menabrak dinding cukup keras hingga retak, tetapi memberi isyarat bahwa dia baik-baik saja. Bos, aku sudah lama tidak mendengar itu. Di kehidupan sebelumnya, membersihkan hari pemasyarakatan, dia memiliki tim yang tertawa, memanggilnya bos setiap hari. Tetapi di jalan panjang itu, mereka semua mati. Hanya dia yang selamat. Mengapa hanya aku yang tersisa hidup? Dia hanyut dalam ingatan. Bilah koki kepala turun lagi. Remah makanan kecil. Aku akan mencincangmu berkeping-keping. Luo Xi menggesek ibu jarinya di sepanjang pedang berpola biru. Saat itu, aku tidak mengerti, tetapi kemudian aku mengerti. Alasan aku selamat saat itu adalah karena aku tidak pernah ragu dan aku selalu berpikir lebih dalam. Karena aku ingin menang lebih dari siapapun. Golok itu menghantam. Denting. Tanah meledak. Luo Xi tidak lagi menahan diri. Petir merah merayap di sepanjang pedang berpola biru saat dia menyerang balik. Dari perspektif koki, sosok Luo Xi tiba-tiba membesar. Baru sekarang menyadari Luo Xi telah berpura-pura lemah. Tapi sudah terlambat. Serangan pedang sudah dilepaskan. Gerakan pembunuhan khasnya. Aku ingin menang agar aku bisa melindungi mereka semua. Melindungi kehidupan nyata. Melindungi dunia normal. Pesan sistem. Anda telah membunuh bos koki kepala dari perusahaan pembantaian. Tahap 2. Hadiah sedang dikeluarkan. Aturan tersembunyi serangan pertama diaktifkan. Hadiah Anda telah ditingkatkan 30%. Selain 3 kartu atribut dasar, dia memperoleh 2 kartu strength level 1, masing-masing meningkatkan strength 1 level di bawah level 10. Tepat seperti yang dia butuhkan. Sekarang, bahkan ada kartu spesial yang bisa memulihkan ingatan nyata seseorang. Dan ada hadiah spesial tambahan, bilah kejutan koki, dapat diaktifkan secara acak meningkatkan 1 atribut hingga 3 selama 10 menit. Tanpa memicu aturan tersembunyi, hadiahnya hanya akan berupa kartu memori. 2 bonus ini adalah ekstra. Poin kontribusi pemain juga akan meningkat. Dia membuka peringkat kontribusi. Meskipun dia masih unggul di tempat pertama, 3 nama baru telah muncul. Seperti yang kuduga, sama seperti di kehidupan sebelumnya, mereka masih berhasil masuk daftar. Poin mereka jauh di bawah milikku, tetapi mereka jenius. Pilar masa depan umat manusia dalam perjuangan melawan hari pemasyarakatan.
Tetapi dewa-dewa jahat tidak akan pernah membiarkan pemain tumbuh dengan bebas. Mereka akan menciptakan tahap-tahap ganas di kemudian hari. Terakhir kali, Dungeon kejam seperti itu melenyapkan sebagian besar pejuang terkuat umat manusia. Kali ini, ketika Dungeon semacam itu muncul, aku akan mendapatkan kartu spesial peringkat S yang melawannya. Aku sangat menantikan untuk bertemu mereka lagi, mantan sainganku. Selamat, semuanya. Tahap 2, Kafetaria Karyawan, telah diselesaikan. Tahap terakhir, melarikan diri dari perusahaan, sekarang dibuka. Semua pemain harus melanjutkan ke lobi lantai dasar. Siapapun yang tidak hadir ketika penghitung waktu berakhir akan ditandai sebagai gagal. Hitungan mundur, 5 menit. Tahap paling sulit akan segera dimulai. Dia memberi isyarat kepada Suyin untuk mengikutinya, tetapi Suyin terlihat gelisah saat berjalan di belakangnya. Akhirnya, dia mengumpulkan keberaniannya. Bos, tolong tunggu. Aku punya sesuatu untukmu. Dia menyerahkan Luo Si tisu. Aku tahu aku tidak bisa benar-benar membantumu, bos, tetapi aku menemukan ini di meja makan tadi. Kau bisa menggunakannya untuk menyeka wajahmu, tetapi aku masih tidak berguna. Seandainya aku bisa sedikit lebih membantu, segalanya akan lebih mudah bagimu. Luo Si menatapnya dengan serius. Masih banyak orang baik di dunia ini. Luo Si mengambil tisu itu dan berkata, tidak, kau sebenarnya berguna. Su Yin terharu. Bos, di lobi lantai dasar, sederet monster berdiri dalam formasi. Mereka menerobos 2 tahap pertama. Mereka akan berada di sini sebentar lagi. Semuanya, jangan menahan diri. Makan mereka semua. Luo Si berjalan menuruni tangga bersama Su Yin. Bos, apakah kau membunuh koki monster kepala dengan agility tinggi? Apakah itu berarti tingkat statistik yang tinggi dapat menghancurkan monster? Belum tentu. Itu masih tergantung pada atribut dasar. Manusia memiliki tipe atletik dan tipe intelektual. Su Yin lemas. Begitu. Jadi seseorang sepertiku yang tidak atletis tidak bisa menghindari serangan monster bahkan dengan agility tinggi, kan? Dia sangat mengagumi Luo Si. Bos sangat kuat. Di kehidupan nyata, dia pasti semacam tipe pasukan khusus. Mencapai anak tangga yang lebih rendah, Luo Si tiba-tiba berhenti. Kau tetap di sini dan tunggu pemain lain. Beritahu mereka untuk tidak berfantasi tentang melarikan diri. Itu adalah aturan tersembunyi kunci dari tahap berikutnya. Jika mereka lari, itu dianggap gagal. Bahkan jika pintu utama terbuka, melarikan diri tidak mungkin. Su Yin terkejut. Aku tetap di sini? Dan bagaimana denganmu, bos? Aku akan membersihkan gelombang monster berikutnya. Mereka terlalu berbahaya untukmu. Su Yin dengan cepat memberi hormat sempurna. Bos, aku akan memastikan semua orang tahu aturan tersembunyi itu. Di dalam, dia diliputi. Bos sangat keren dan sangat lembut. Dia bahkan mengkhawatirkan seseorang yang tidak berguna sepertiku. Tetapi hanya Luo Si yang tahu yang sebenarnya. Memiliki seseorang membantu di tahap berikutnya akan memicu mekanik tersembunyi yang membuat penyelesaian lebih mudah. Meskipun aturan tersembunyi lainnya ada, pada levelnya saat ini, dia tidak bisa menyelesaikan tahap itu sendirian. Agar aman, dia perlu menemukan pemain terkuat dalam instansi ini. Bagaimanapun, tahap 3 membutuhkan menghadapi penjaga keamanan level 10 hingga level 5, ditambah kapten keamanan level 7. Kekuatan tempur mereka jauh melampaui monster di tahap 2. Dari ingatan kehidupan masa lalunya, hanya kerja tim yang bisa menyelesaikan tahap ini. Solo berarti dikepung dan dibunuh. Kemudian sebuah sosok muncul. Bibir Luo Si sedikit melengkung. Akhirnya, pria ini telah menjadi legenda di kehidupan sebelumnya. Alasan tahap 3 bahkan bisa diselesaikan. Selain aturan tersembunyi, dia adalah tulang punggung dari setiap lari yang sukses. Namanya adalah Su Jingyong. Saat itu, dia jauh lebih mempesona daripada Luo Si sendiri. Su Jingyong tampak kesal. Kau menyuruh si kacamata 4 mata itu menyebarkan pesan bahwa kita tidak boleh lari? Apakah kau menghinaku? Luo Si menjawab, tidak, itu hanya pengingat yang ramah. Kau mengesankan di 2 tahap terakhir. Aku tidak pernah mendapat kesempatan untuk turun tangan. Tapi sekarang aku tahu cara kerja game ini. Aku akan mengalahkanmu secara adil, lalu mengalahkan bos tahap berikutnya. Dengan itu, dia melemparkan pukulan ke Luo Si. Melihatnya menyerang, Luo Si berkata dengan dingin, kau bukan lawanku. Detik berikutnya, Luo Si menampar wajahnya, membuatnya terbang. Su Jingyong menatap kaget. Itu bukan kekuatan manusia. Dia menyeka darah dari mulutnya. Apakah ini peningkatan statistik game? Luo Si memanggil kartu atributnya dan menjawab dengan tegas. Ya, tahap berikutnya rumit. Jika kau bersedia bekerja sama denganku, 3 kartu atribut ini milikmu. Ekspresi Su Jingyong menjadi gelap.